Jamaah salat duhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan salat duhur secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas kita, yaitu kajian ba'da duhur di ma'had yang kita cintai ini, Ma'had Lughatul Quran An-Naba, yang terletak di Desa Suro, Kabupaten Banyumas. Pada pekan atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas berapa? 2 prinsip atau 3 prinsip. Al-Maqidul Awal, prinsip yang pertama apa, Yuha? Tadhiru wi'ail ilmi, mensucikan tempatnya ilmu atau membersihkan hati. Adapun yang kedua, al-ikhlas, mengikhlaskan niat dalam belajar kita. Ya, kemarin sudah disebutkan niat yang benar itu seperti apa. Di antaranya yang pertama, raf'ul jahl an-nafsi, dari diri kita masing-masing. Terus yang kedua, raf'ul jahl an ghairi, mengangkat kebodohan untuk selainnya, dan kemudian di sana juga disebutkan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yang baru saja kemarin kita bahas apa? Al-Maqidu as-salis, sabar dalam belajar. Adapun yang hari ini yang akan kita bahas, Al-Maqidu ar-rabi, yaitu memprioritaskan mempelajari Al-Quran dan hadis. Qala al-musannif wafaqahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepadanya, Al-Maqidu ar-rabi, simpul yang keempat atau prinsip yang keempat agar kita senantiasa memuliakan ilmu, agar kita mendapatkan ilmu, agar ilmu juga betah di dalam hati-hati kita. Sarful himmati fihi ila ilmil Quran was sunnah. Prinsip yang keempat, memprioritaskan mempelajari Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus memprioritaskan Al-Quran dan hadis dulu? Karena efeknya ya, kalau kita mempelajari Al-Quran, kita terbiasa menghafalkan Al-Quran, kita terbiasa memurojaah Al-Quran, maka insya Allah nantinya akan terbuka ilmu-ilmu yang lain. Kemudian kalau kita sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu ini, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, maka ilmu yang lain pun kita akan semakin mudah untuk mempelajarinya, untuk menghafalnya, karena kita sudah terbiasa. Maka kita lihat ya, orang-orang yang mereka punya hafalan banyak, baik Al-Quran maupun hadis, maka ketika mempelajari ilmu yang lain, baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya, itu insya Allah akan mudah. Karena sudah terbiasa menghafal, terbiasa memurojaah, maka kita harus talibul ilmi itu senantiasa memperhatikan kedua ilmu ini, memprioritaskan ilmu ini, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Qala al-musannif, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya semua ilmu yang bermanfaat itu asalnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ilmu yang bermanfaat itu asalnya dari Al-Qur'an dan hadis. Karena kita tahu ya, ilmu itu dibagi menjadi 2.
ada yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Dan tidak ada jenis yang ketiga. Tidak ada jenis yang ketiga. Wa baqil ulum imma khadimun lahuma. Kemudian ilmu yang selain Al-Quran dan hadis itu bisa jadi untuk membantu memahami keduanya. Ilmu alat. Contohnya banyak ya. Contohnya ilmu nahwu. Kita mempelajari ilmu nahwu nanti agar tahu siapa yang melakukan, siapa yang dikenai perbuatan ya. Itu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ada juga mungkin di sana ada ilmu fikih itu ya, ilmu usul fikih. Kita mempelajari ilmu usul fikih untuk apa? Ya untuk memahami Al-Quran dan hadis. Mungkin di sana ada sebuah kaidah. Kaidah al-aslu fil umur lil wujub. Bahwasanya hukum asal perintah itu hukumnya wajib. Hukum asal perintah hukumnya wajib. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menemukan ayat warka'u maraki'in, maka rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maka salat itu wajib berjamaah ya, hukumnya wajib berjamaah. Kemudian juga di sana mungkin ada ilmu-ilmu yang lain, yang ilmu ini sifatnya hanya membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaq bihil khidmah, maka diambil ya sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhan agar kita dapat memahami kedua ilmu ini, ilmu hadis maupun Al-Quran. Au ajnabi anhuma fala yadurrul jahlu bihi, atau ilmu yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya ilmu filsafat. Maka kita tidak perlu mempelajari ilmu filsafat, filosofi ini, nggak perlu ya, karena tidak ada hubungannya. Atau ilmu sihir bisa membuat perempuan tertarik gitu ya, atau bisa membuat istri semakin tertarik kepada kita, membuat penglaris, dan ini ilmu yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Fala yaduru jahlu bihi, maka tidak mengapa ya kita bodoh, kita tidak tahu mengenai ilmu ini, dan bahkan ilmu-ilmu ini seharusnya sudah dijauhkan ya, kita jauhkan dari ilmu-ilmu yang semacam ini. Makanya kalau kita belajar usul fikih ya, katanya dulunya itu gampang ya, kemudian karena masuk ilmu filsafat kemudian menjadi susah ilmu agama. Dulunya itu ilmu agama tuh gampang, kemudian karena ilmu filsafat masuk ya, karena filsafat dari Yunani masuk ke Arab, kemudian diterjemahkan, kemudian bercampurlah. Akhirnya ilmu itu menjadi susah. Wa ma ahsana qawla Iyad al-Yahsubi fi kitabihi al-Ilma. Alangkah bagusnya ya, alangkah tepatnya perkataan Iyad al-Yahsubi fi kitabihi, di dalam kitabnya al-Ilma. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma, bahwasanya ilmu itu sumbernya hanya ada dua, tidak lebih. Illal mudillu anit tariqil lahibi, kecuali bagi orang-orang yang dia tersesat dari jalan kebenaran ya. Kalau kita orang Islam ya, kita mengakui bahwasanya ilmu itu ada dua, dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun orang-orang yang lain mungkin menganggap di sana ada ilmu yang lain, ilmu filsafat, ilmu sihir, dan lain sebagainya. Ilmul kitabi wa ilmul asaril lati, dan dua ilmu tadi sumbernya, yaitu sumber ilmu, yaitu Al-Quran
dan ilmu hadis. Qad usnidat an tabi'in an sahibi, yang mana dua ilmu ini dinukil dari para tabi'in dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa qad kana hadha huwa ilmu salaf, dan inilah ilmu para salaf rahimahumullahu taala. Summa kasural kalamu ba'dahum fima la yanfa'. Kemudian setelah lewat masanya para salaf, generasi salaf dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in maupun dari para sahabat, kemudian akhirnya justru malah yang tersebar kebanyakan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Makanya kita kalau lihat di zaman sekarang, ya, Masya Allah, kita lihat perbedaan antara kitab-kitab para ulama yang dulu mutaqaddimin dengan yang sekarang. Itu dulu kitabnya mungkin ringkas-ringkas, ya. Adapun sekarang bisa sampai 16 jilid untuk menjelaskan makna dari satu kitab. 16 jilid, 15 jilid, ya. Fal ilmu fi salaf aksar, dan ilmu di zaman para salaf, para tabi'ut tabi'in, tabi'in yang kemudian sahabat, itu ilmu yang tersebar lebih banyak. Wal kalamu fi man ba'dahum aksar, tetapi setelahnya, setelah generasi para salaf, justru yang tersebar malah lebih banyak ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Yang tadi ya Ana sampaikan di kelas, ya, sedikit Ana sudah kasih bocoran di kelas. Qala Hammad ibn Zaid, qultu, berkata Hammad ibn Zaid, qultu li Ayyub as-Sakhtiyani, berkata Ayyub as-Sakhtiyani, al-ilmu al-yawma aksaru aw fima taqaddam. Dia bertanya kepada Ayyub as-Sakhtiyan, ilmu sekarang ini, ya, itu lebih banyak atau justru yang dahulu lebih banyak? Maksudnya ilmu di zaman kita ini apakah lebih banyak ataukah pada zaman dulu lebih banyak? Karena kita sekarang, ya, kita kalau kita lihat maktabah, ya, maka kita lihat kitab yang berjilid-jilid gitu, ya. Kita berjilid-jilid, kemudian kita lihat lagi ternyata yang dulu kitabnya cuma 1 jilid, 2 jilid, ya. Itulah perbedaannya. Dan Ayyub berkata kepada As-Sakhtiyan, sekarang itu lebih banyak atau dulu yang lebih banyak? Kemudian faqala al-kalamul yawma aksar wal ilmu fima taqaddama aksar. Bahwasanya ucapan sekarang itu lebih banyak dibandingkan dengan ilmunya. Adapun dahulu ilmu itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Karena kitab-kitab dahulu, para ulama salaf yang terdahulu, itu mereka membuat kitab ringkas, ya. Isinya Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Adapun sekarang, karena sudah berlalunya zaman yang semakin jauh dari generasi yang terbaik, kemudian penalaran bahasa kita juga semakin kurang, kemudian dibantulah oleh para ulama sekarang, akhirnya kitab itu berjilid-jilid. Kitab itu berjilid-jilid untuk menjelaskan kitab-kitab para salaf yang terdahulu. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.